Bab 15. Jodohku Mas Duda Jutek. Nanti pulang jam berapa? Jangan kemana-mana, harus langsung ke rumah. Seperti biasa, ada les untuk anak lain, mungkin sampai rumah agak sore. Izin? Sekalian bilang tidak bisa datang lagi untuk kedepannya, ujar Hanan serius. Maksudnya? Nahla jelas tidak setuju. Resign dari les ke anak-anak lain, dek, cukup ngeles Ica saja, nanti waktumu terbagi banyak. Tidak boleh seenak hati begitu Mas, itu sudah menjadi tanggung jawabku, lagian cuma 2 anak dalam seminggu. Untuk hari ini saja, setelahnya pikir nanti aku bakalan datang ke rumah bawa keluarga, masa kamunya nggak ada, ujar Hanan dadakan. Hah? Kok mendadak gini sih? Jangan nanti juga, kenapa mesti buru-buru? Ujar Nahla cukup kaget. Nampaknya Pak Hanan ingin segera meresmikan lamaran itu. Ini sudah bilang, nggak buru-buru juga. Tidak usah menyiapkan apapun, cukup hati dan perasaan kamu saja, kata pria itu santai sembari mengemudikan mobilnya. Kenapa sukanya mendadak sih? Gimana ceritanya nggak siapin? Katanya mau bawa keluarga. Nahla seketika dibuat bete lantaran pria di sampingnya dadakan sekali. Mobil berhenti tepat di depan gerbang Tunas Bangsa. Kalau bisa izin saja pulang lebih awal, jangan banyak pikiran, ini untukmu, ujar pria itu masih sempat-sempatnya tersenyum kalem. Menyodorkan sebuah paper bag yang isinya sebuah brokat cantik untuk acara malam nanti. Senada dengan pakaian yang akan dikenakan dirinya. Apa ini? Tanya Nahla menerima dari tangannya. Buka saja, selamat mengajar calon istri, pamit pria itu setelah menurunkan Nahla sembari menyisakan senyuman. Perempuan itu dibuat bingung dengan tingkahnya yang serba ingin cepat. Buru-buru. Nahla menghubungi orang rumah agar mempersiapkan segala sesuatunya karena nanti akan ada tamu. Apanduk, kok dadakan begitu? Berarti ini ibu harus masak banyak begitu. Sahut Bu Kokom dari seberang telepon cukup kaget. Iya Bu, maaf, Nahla juga baru dikabari Mas Hanan gitu, ibu ada uangnya tidak? Ada Nduk, bukan itu. Tapi perlu persiapan ini, sahut ibu ikut rempong juga. Biarpun yang datang hanya keluarga tetap saja harus persiapan, belum lagi mengundang tetangga dan orang penting di wilayah tempat tinggalnya untuk menyaksikan acara lamaran tersebut. Ibu tenang ya, minta tolong Mang Asep saja untuk mengantar ke pasar, nanti Nahla kabari lagi, secepatnya Nahla akan pulang usai mengajar. Ujar gadis itu menenangkan ibunya. Panggilan ditutup, perempuan itu langsung masuk dengan perasaan yang sebenarnya sedikit tidak tenang juga. Pagi Bu Nahla? Tanya seorang murid menyapanya. Pagi, jawab Nahla berjalan cepat setelah mengangguk ramah. Beberapa orang di antaranya memperhatikan paper bag yang dibawa Nahla. Termasuk guru dan staf yang ada di ruangan. Apakah kali ini penampilannya cukup aneh? Bawa apa, Bu? Tanya Bu Siska paling kepo. Oh, ini titipan, jawab Nahla mengamankan. Tidak boleh ada yang tahu isinya, dirinya saja baru mengintip belum melihat sepenuhnya. Tetapi dari warnanya yang soft pink itu jelas menarik dipandang mata. Sebenarnya Nahla sudah kepikiran di rumah, tetapi ia harus fokus mengajar sampai jam terakhir nanti. Nahla baru saja memberi materi, lalu memberikan soal-soal untuk dikerjakan. Sembari menunggu siswa-siswinya selesai, perempuan itu sempatkan membuka ponselnya yang sedari tadi cukup banyak pesan yang masuk. Tertarik membuka pesan dari pria yang tadi pagi menjemputnya. Seketika kebingungan melanda otaknya. Ukurannya berapa? Ayah Ica. Ukuran. Batin Nahla bertanya-tanya.
Keningnya berkerut indah memikirkan pertanyaan ambigu itu. Perempuan itu pun mengetik balasan, hingga hal yang tak terduga mencuat di antara deretan baris huruf. Ternyata yang dimaksud adalah ukuran yang tidak bisa disebutkan. Membuat perempuan itu jelas malu ditanya seperti itu. Ish, dasar Mas Duda mesum. Batin Nahla cukup resah. Aku nggak tahu makanya nanya, jangan ngambek, takutnya nanti dibeliin ngasal kegedean, atau bahkan kekecilan. Hehehe, Ayah Ica. Perempuan itu tak minat membalas lagi, terlebih sedang mengajar cukup serius. Hingga bertemu jam terakhir. Pulang sekolah, Nahla langsung ke bengkel mengambil motornya. Perempuan itu benar-benar tidak persiapan apapun. Langsung melesat mengemudikan ke rumah karena ibu juga di rumah pasti sudah sibuk. Gadis itu tak lupa mengirim pesan pamit untuk anak didik lesnya kalau sore ini tidak bisa datang. Seperti dugaan Nahla, saat sampai rumah, nampak sudah ramai orang. Ibu meminta tolong saudara-saudaranya yang dekat untuk membantu menyiapkan jamuan. Tak lupa dekoran kecil menghiasi ruang tamu, kali ini real ide ibu yang tidak disangka-sangka Nahla sebelumnya. "Bu, ini semua ide ibu?" Tanya Nahla menemui ke belakang sambil menyalin bibi, dan juga saudara lain yang tengah membantu. "Baru pulang Duk. Gimana? Suka nggak?" Perempuan yang tak lagi muda itu ternyata kekinian juga. "Suka Bu, ibu tahu aja dekorasi lamaran ala-ala sekarang," sahutnya tersenyum bangga. "Sudah, nggak usah ikut sibuk di sini, udah banyak yang bantuin, sekarang mandi terus dandan saja," ujar ibu memberi ruang. Perempuan itu juga memanggil Mua untuk make over putrinya. Senyum Nahla makin lebar saja, biarpun dadakan, perempuan yang telah melahirkan dirinya ke dunia itu cukup cekatan mengatur semuanya. Bahkan hingga dekorasi ruangan pun disulap sedemikian rupa sesuai warna kesukaan Nahla. Nahla membuka brokat yang tadi diberikan Hanan. Perempuan itu siap memakainya malam ini juga. "Masya Allah. Cantik banget," gumam perempuan itu menjabarkan di depannya. Alhamdulillah begitu pas dan nyaman di tubuh Nahla. Bab 16. Suasana di rumah Pak Hanan cukup ramai karena siang ini kedatangan saudaranya dari luar kota. Hanan meminta waktu kakak satu-satunya untuk datang menemani acara lamaran kali ini. "Selamat datang Kak, Mas Abi." Sapa Hanan lega dan bahagia mendapati kakak dan suaminya sampai di kediamannya. Suara salam menggema ke seluruh ruangan. Pria 35 tahun itu mencium taksim tangannya, lalu memeluk kakaknya dengan sayang. "Terima kasih Kak, sudah datang, Ruby nggak ikut?" Tanya Hanan mencari-cari keponakannya itu. "Sudah berangkat kemarin dia, padahal lagi libur, besok saja pas acara nikahan kamu," jawab Ajeng sembari menaruh oleh-oleh di tangannya. "Sudah beli cincin dan barang lainnya?" Tanya Ajeng memastikan. "Sudah. Pesan dari kemarin sih, alhamdulillah semua sudah beres." "Selamat Om, akhirnya Oto nikah juga, Banyu pikir mau keduluan Banyu ini." "Hehehe. Kecil-kecil pandai berseloroh juga." "Wah. Jangan dong, masa kamu duluan, kasihan nanti Om keburu tua." "Bude," seru Ica kegirangan mendapati Bude Ajeng dan keluarganya menyambangi rumahnya. "Halo sayang, Ica cantik sekali, udah siap nih kayaknya jemput mama baru kesini." Gadis kecil itu langsung berhambur ke pelukan budenya. "Iya dong, Miss Nahla sebentar lagi mau dibawa papa ke sini, hihihi." Gadis kecil itu terlihat bahagia. Ica adalah alasan utama pria itu begitu tenang dan siap sekali memilih Nahla. Selain dia menerima dirinya,
Nahla juga sangat dekat dengan Ica dan juga menyayanginya. Hal yang Hanan tunggu dari semenjak awal, ketika dekat dengan seseorang, harus juga menyukai anaknya, karena mereka satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Ajeng selaku kakak juga sering sekali menasihati itu. Mungkin bagi Hanan akan sangat mudah menunjuk perempuan manapun yang ia mau untuk menjadi pendamping hidupnya. Namun, mencari sosok perempuan yang juga menyayangi Ica itu yang justru menjadi pertimbangan utama. Nanti ini yang datang siapa aja Han? Tanya Ajeng sembari memperhatikan seserahan yang berjejer rapi siap diterbangkan. Kita, sama beberapa orang aku kak, ada satu teman aku dan keluarga dari almarhum papa. Ya bagus dikabari, jadi nanti bisa menyaksikan kamu bahagia, ujar Ajeng merasa lega. Mengingat dirinya jauh jadi tidak bisa langsung datang saat set datang begitu saja. Beruntung Mas Abi ada waktunya, jadi pas banget bisa menemaninya. Iya kak, harus, tapi kali ini yang kebetulan dekat aja, mungkin nanti pas nikah baru aku undang semuanya, ujar Hanan sesuai rencana. Suasana makin sore makin deg-degan. Tak jauh berbeda dengan rumah Hanan yang ramai menyiapkan seserahan. Di kediaman Pak Subagio juga nampak ramai saudara dekat Nahla pada berkumpul di rumah. Paman, Bibi, Bude, Pak De, yang kebetulan rumahnya dekat Bu Kokom kabari. Selain bantu-bantu di dapur, sudah menjadi tradisi keluarga ngumpul bersama jika tengah menggelar acara. Nahla sendiri tengah sibuk dirias. Perempuan itu tampil anggun dengan kebaya brokat berwarna pink salem pemberian Hanan couple dengan batik yang dikenakan ayah Ica. Sore itu sudah sama-sama siap dengan beberapa orang yang mendampingi. Duh, kok deg-degan ya? Batin Nahla begitu mendengar deru mesin mobil memasuki halaman rumahnya. Diikuti suara salam bersautan dari beberapa orang memasuki ruangan. Keluarga Pak Subagio sendiri sudah menunggu dengan beberapa orang di ruang tamu. Menyambut tamu mereka dengan sukacita. Terlihat Ica yang masuk ke kediaman itu langsung mencari-cari sosok yang akan menjadi calon ibunya. Pak, Miss Nahla mana? Kok nggak ada? Bisik bocah kecil itu celingukan. Ada sayang, ada di dalam. Ica duduk manis. Acara akan dimulai, ujarnya serius. Perwakilan dari Hanan dibawakan secara khusus yang dituakan sekaligus menyampaikan maksud dan kedatangannya berkunjung, yaitu Pak Abimanyu Prayogo selaku kakak ipar Hanan sendiri. Niat baik itu disampaikan di depan keluarga besar calon mempelai putri dan keluarga. Disambut baik oleh pihak keluarga Pak Subagio dan keluarga besar. Mendatangkan Nahla langsung yang keluar dengan riasannya yang begitu anggun. Gadis yang hampir 24 tahun itu terlihat mengangguk sopan dan menyalami bergilir tamu perempuan yang sore itu datang menemani calon suaminya. Sejenak Hanan berbisik pada Mas Abi, pria itu menginginkan acara lamaran ini sekaligus menikah secara agama terlebih dahulu sebelum sampai di tanggal resepsi pernikahan yang akan ditentukan hari itu juga. Bagaimana Pak? Biar mantap dan terhindar dari dosa tentunya jika nanti ada rangkaian acara bareng mempersiapkan acara pernikahan. Todong Pak Abi meminta langsung pada pihak keluarga Nahla, terkhusus Pak Subagio sebagai ayah dan wali. Iya, lebih baik begitu, jawabnya yakin. Jadi petang itu tidak hanya berlangsung lamaran dan tunangan, tetapi langsung disahkan secara agama, atau ijab gobul dulu sebelum resepsi nanti secara agama dan negara. Hal yang tak terduga tentunya untuk Nahla, dia sedikit shock, tetapi gadis cantik berbalut hijab pink itu tidak bisa menolak sama sekali. Ketika ayahnya pun mengiyakan dengan senang hati. Malam itu, disaksikan oleh Nahla sendiri yang duduk tak jauh dari tempat itu,
Bapak menjabat tangan Mas Hanan. Saat itulah segepok hati yang terdalam bergetar memohon doa kebaikan untuk statusnya yang telah berubah malam itu, juk seiring kata sah dari orang-orang yang hadir. Ya ampun. Gue beneran udah nggak lajang lagi, nyata yang seperti mimpi. Nahla masih serasa tak percaya. Acara resepsi pernikahan mereka akan digelar sekitar 2 minggu lagi sebelum bulan Ramadan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.